qala ta'ala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Hadirin sedang rahimakumullah, sungguh ada pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri toladan yang baik untuk kehidupan kita saat ini, bahkan sampai akhir hayat kita. Bahkan insya Allah kita semua yang hadir di sini menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, khotib selalu berwasiat di dalam setiap khutbah Jumat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah 3 Al-Imran pada ayat ke-102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Dalam ayat ini ukuran kemuliaan itu adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Mau dia habib atau bukan habib, dia ulama atau bukan ulama, ustadz atau bukan ustadz, pejabat atau rakyat, ilmuwan atau orang awam, siapapun di sisi Allah yang akan menjadi pemenang, yang akan derajatnya tinggi, bahkan berada di surga, hanya takwa. Takwa adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segudang ilmu yang kita miliki, segudang harta yang kita miliki, jabatan yang kita sandang, atau bentuk warna apapun keduniaan ini tidaklah akan menyelamatkan kita kalau tidak didasarkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang kaya ke surga jika takwa, orang miskin ke surga jika takwa, orang pintar ke surga jika takwa, petani, siapapun insya Allah akan menjadi ahli surga jika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sekarang momentum di Rabiul Awal. Banyak di Indonesia ini khususnya merayakan peringatan Maulid. Sebetulnya itu bukan inti. Sebetulnya itu bukan yang utama dan yang harus dipaksakan kita lakukan. Tidak. Mau bulan Rabiul Awal, bulan apa saja, memuliakan kepada Nabi itu sudah hak kita. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sepanjang tahun, selama hayat di kandung badan kita, kita memuliakan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan momentum nunggu Rabiul Awal saja. Ini yang salah kaprah di kita. Oleh karena itu guru-guru saya kebetulan pernah mondok di perguruan tinggi jurusan syariah, bahkan S2 pemikiran Islam. Yang terpenting 4 hal yang harus kita miliki. Bukan hanya di Rabiul Awal, di bulan apa saja. Maka yang memiliki 4 ini insya Allah orang yang memuliakan Nabi, orang yang melaksanakan sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia mengadakan peringatan Maulid istilahnya ataupun tidak? Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, yang pertama yang harus kita miliki adalah lisyukri. Apa itu maknanya? Senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Karena apapun yang kita miliki, yang kita peroleh sedikit atau banyaknya,
membahagiakan atau tidaknya, itu hakikatnya adalah dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang kita miliki adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk salah satu nikmat yang agung. Lahirnya Kanjeng Nabi teh, di mana perubahan besar terjadi, jahiliyah kepada alam terang benderang, tidak tahu menjadi tahu, tidak tahu firman Allah jadi tahu firman Allah, tidak tahu hadis Nabi jadi tahu hadis Nabi, tidak tahu kebenaran jadi tahu kebenaran, membedakan hak dan yang batil. Itu lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang sering dilupakan ini syukrinya, bersyukurnya kepada Allah atas lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini karunia Allah yang terbesar, sehingga pengikut Muhammad, pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merekalah hamba-hamba Allah yang disinari oleh cahaya terang benderang, oleh cahaya keimanan, yang akan melalui kehidupan di dunianya dalam aman, selamat dan sejahtera. Yang kedua, lil imdah, senantiasa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semesta ini yang menciptakan hanya Allah. Bahkan alam-alam yang belum kita ketahui, termasuk apa yang ada di alam itu, semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di surah Al-Fatihah ada dalil alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji itu milik Allah. Baik qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal qadim, hadis alal hadis. Puji Allah terhadap zatnya, puji Allah kepada makhluknya, makhluk kepada Allah, kita dengan kita, semuanya milik Allah. Maka orang yang beriman, yang bersyukur, tatkala mendapatkan pujian dari saudaranya, ia akan mengatakan alhamdulillah. Karena bukan dari kekuatan dirinya, itu semua adalah dari Allah. Kenikmatan makan, kenikmatan minum, kenikmatan kita bisa hadir sholat Jumat, ini adalah kenikmatan dari Allah. Termasuk lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita memuji kepada Allah, bersyukur, pujian kita kembalikan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, lil uswah. Ini yang terpenting. Jadikan panutan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya jelas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi itu adalah suri teladan yang baik. Bahkan Nabi itu diutus sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Banyak hadis yang menjelaskan jangan buang air kecil di lubang-lubang, karena di situ ada makhluk yang hidup. Ini rahmatan lil alamin. Nabi begitu sangat memperhatikan bukan hanya kepada manusia, binatang pun diperhatikan. Jangan buang air kecil di tetembuhan pepohonan yang diambil manfaatnya oleh manusia. Jangan buang air kecil di jalan yang dilalui oleh orang. Masya Allah, tidak ada aturan Islam, ajaran Islam yang sedetil ini. Mau pakai baju kanan dulu, mau pakai sendal ada aturannya, ada doanya. Mau tidur ada doanya, mau ke kamar kecil pun ada doanya. Semuanya dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tadi saya katakan bukan yang utama itu peringatan maulidnya yang besar-besar itu, menghabiskan dana yang besar, tetapi kemudian tidak menjadikan uswah. Maka mari kita di momentum Rabiul Awal, bulan apapun, bahwa Rasulullah menjadi panutan kita, menjadi
tauladan kita untuk diri kita sendiri. Jadilah contoh yang terbaik untuk badan kita, mata kita, tangan kita, kaki kita. Setelah itu baru keluarga. Setelah itu baru masyarakat. Setelah itu untuk bangsa, negara, dan agama. Maka inilah yang dikatakan Nabi, ibda binafsi. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, memberikan tauladan yang baik untuk keluarga dan alam sekitar. Keempat, littalabil ilmi. Di dalam ilmu komunikasi dakwah yang saya pelajari, dikatakan maulid itu akan lebih tepat jika dijadikan sarana media dakwah untuk mengajak orang berbuat baik, untuk mengajak orang supaya kenal sifatnya Rasulullah, untuk mengenal siapa itu Rasulullah, untuk mengenal bagaimana pribadinya Rasulullah. Selasa kemarin saya hadir di MUI Pusat, dari Persis, dari Muhammadiyah, MUI, dari Sungai Kumpul. Semuanya sepakat bahwa yang terpenting, momentum apapun dalam saat ini, jadikan media dakwah. Punya HP, berdakwah di HP. Tidak hanya ngobrol saja di HP, jadikan media dakwah dengan grup-grup WhatsApp kita. Jadikan media dakwah di Facebook kita seperti Buya kita. Jadikan media dakwah di mana lagi? Pokoknya di sarana medsos yang lainnya. Karena ini kesempatan untuk kita untuk berbuat baik. Nabi mengatakan, sampaikan dariku walaupun satu ayat, tapi satu ayat yang benar-benar kita pahami, yang benar-benar kita pelajari, atau kita suguhkan sesuai bidang kita. Maka insya Allah semuanya akan menjadi sarana terbaik untuk kita dalam li'la kalimatillah, meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, maka kesimpulannya, mari kita hiasi kita dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kita, rezeki banyak ataupun tidak, kaya ataupun tidak, punya jabatan atau tidak, pasti akan sukses kalau kita senantiasa bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembangkan pujian kita kepada Allah sehakikatnya, bahwa yang berhak dipuji hanyalah Allah. Yang lain tidak ada yang berhak dipuji. Yang keempat, jadikan Nabi Muhammad sebagai tauladan satu-satunya yang terbaik untuk dunia dan akhirat. Yang keempat, selalu mencari ilmu, selalu belajar. Dan kita sudah difasilitasi di Yayasan Al-Huda dengan baik sekali. Maka mari kita manfaatkan untuk belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar akhlak, sampai kita masuk ke liang lahat. Maka insya Allah kita berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.